Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azhara Frani, NIM 1190768 dari kelas 4D Perbankan Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, bab 7 tentang klarifikasi hadis dari segi sumber, sandaran, kualitas, kuantitas perawi. Hadis dari segi sumber sandaran. Yang pertama, hadis qudsi. Pengertian hadis qudsi secara terminologi, hadis qudsi adalah setiap hadis yang disandarkan Rasulullah perkataannya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis qudsi adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah namun disandarkan beliau kepada Allah. Akan tetapi meskipun itu perkataan atau firman Allah, hadis qudsi bukanlah Al-Quran. Perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan maknanya berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, sementara lafaznya dari Rasulullah. Al-Quran hukum membacanya adalah ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak dihukumi ibadah. Periwayatan dan keberadaan Al-Quran diisyaratkan harus mutawatir, sementara hadis qudsi periwayatannya tidak disyaratkan mutawatir. Yang kedua, hadis marfu. Pengertian hadis marfu, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, atau sifat. Dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat beliau disebut dengan hadis marfu. Hukum hadis marfu. Hukum hadis marfu tergantung pada kualitas dan bersambung atau tidaknya sanad, sehingga dengan demikian memungkinkan suatu hadis marfu itu berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga, hadis mauquf. Pengertian hadis mauquf secara istilah, perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi, baik yang bersambung syaratnya kepada Nabi maupun tidak bersambung. Hukum hadis mauquf, sanadnya ada yang sahih, hasan, atau dhaif. Hukum asal pada hadis mauquf adalah tidak boleh dipakai berhujjah dalam agama. Apabila satu hadis mauquf berstatus hukum marfu sebagaimana yang dijelaskan di atas dan berkualitas sahih atau hasan, maka status hukumnya sama dengan hadis marfu itu. Akan tetapi jika tidak berstatus marfu, maka para ulama hadis berbeda pendapat tentang kehujahannya. Yang keempat, hadis maqtu. Pengertian hadis maqtu. Menurut ilmu hadis, maqtu adalah perkataan, perbuatan, atau takrir yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelah tabi'in. Hadis maqtu tidak bisa dipergunakan sebagai landasan hukum, karena hadis maqtu hanyalah ucapan dan perbuatan yang dari seorang muslim. Contoh hadis maqtu mengenai sholat di belakang ahli bid'ah, sholatlah dan dia akan menanggung dosa atau perbuatan bid'ahnya. Hadis menurut segi kuantitas. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir secara bahasa, isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat berbuat dusta. Yang kedua, hadis ahad. Pengertian dari hadis ahad berarti satu. Menurut Ajat Al-Khatib, yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis gharib terbagi menjadi dua, gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis berdasarkan segi kualitas. Yang pertama, sahih. Sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan berarti hadis yang baik atau bagus. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang cacat. Selanjutnya, bab 8 tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih dari segi bahasa. Kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya
selamat dari penyakit, bebas dari aib atau cacat. Sedangkan pengertian hadis adalah kabar atau berita. Dari segi istilah, para ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit sampai akhir sanad. Di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan, syadz, dan cacat atau ilat. Klarifikasi hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijalul al-hadis yang adil dan sempurna kedabitannya, tidak syadz dan tidak berilat. Dinamakan hadis sahih li dzatihi karena sanadnya mutasil. Semua periwayatnya mendengar hadis langsung dari gurunya. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang sahihnya lantaran dibantu oleh keterangan yang lain. Jadi pada diri hadis ini belum mencapai kualitas sahih. Kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya sehingga hadis tersebut meningkat menjadi sahih li ghairihi. Adapun kehujahan hadis sahih. Sebagian ulama hadis, sebagaimana dinyatakan An-Nawawi, berpendapat bahwa hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim berstatus qat'i. Kemudian tingkatan hadis sahih. Tingkatan hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tergolong ashah al-asanid seperti riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang derajatnya berada di bawah derajat rawi pertama seperti riwayat Hamad Ibnu Salamah dari Sabit dari Anas. Kemudian yang terakhir, sumber-sumber hadis sahih. Kitab yang memuat sahih ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya bab 9 tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan secara bahasa berarti tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih dan merupakan sifat musyabbah dari kata al-husn yang berarti jamal atau bagus. Secara istilah, menurut Muhammad Tahan, yaitu yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat kedabitannya kurang dari hadis sahih, tidak ada syudzuz dan ilat. Klarifikasi hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan orang adil yang ringan atau tidak sempurna hafalannya, dan yang seperti itu sampai akhirnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Hadis hasan li ghairihi. Hadis daif yang ringan kedaifannya. Jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis daif tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Kehujahan hadis hasan. Kehujahan hadis hasan. Dalam hal kehujahan hadis hasan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kehujahan hadis hasan sebagaimana kehujahan hadis sahih, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi. Jumhur ulama mayoritas setuju dan menganggap benar dengan ungkapan Al-Katabi yang menjelaskan bahwa hasan li dzatihi dapat digunakan sebagai hujjah. Sedangkan hasan li ghairihi dapat digunakan sebagai hujjah dengan syarat apabila hadis tersebut mempunyai sanad yang saling menguatkan yang ada pada masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, tingkatan hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan daif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Hasim bin Damrah, Hajjaj bin Arta. Kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan adalah berdasarkan tinggi rendahnya kesikohan dan keadilan para rawinya. Yang paling tinggi ialah kedudukannya yang bersanad ahsanul isnad. Kemudian bab 10 tentang ilmu rijalul hadis. Pengertian rijalul hadis. Menurut bahasa, kata rijal berarti para kaum pria. Sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang yang di sekitar hadis atau orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara istilah,
ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, sahih maupun generasi-generasi berikutnya. Ilmu rijal hadis membahas keadaan para periwayat hadis semenjak para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Kemudian, urgensi ilmu rijal hadis dalam studi hadis. Urgensi dikuasai ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang periwayat hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Jika perawi dalam sanad itu mutasil dan sikoh pada setiap tingkatannya, maka periwayatan sudah dapat diterima meskipun belum final. Sebagai contoh urgensi ilmu ini adalah disebutkan bahwa Umar bin Khattab melarang dan membakar tulisan-tulisan hadis dan sampai memukul sahabat Abu Hurairah. Riwayat yang menyebutkan bahwa Umar pernah menyebarkan edaran ke berbagai daerah agar orang-orang membakar tulisan hadis adalah bersumber dari orang yang bernama Yahya bin Ja'ad. Contoh aplikasi Rijalul Hadis, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Amr bin Hisham, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Makhlad dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Amr bin Bujdan, dari Abu Dzar. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci adalah alat wudu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian bab 11 tentang ilmu asbabul wurud. Pengertian asbabul wurud secara etimologis. Asbabul wurud merupakan susunan idafah yang berasal dari kata asbab dan wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab, yang artinya sebab. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk isim masdar warada yaridu, yang berarti datang atau sampai pada sesuatu, yang atau bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir. Dengan demikian, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu, karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis. Maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Urgensi asbabul wurud. Urgensi mengetahui asbabul wurud diantaranya yang pertama, untuk menolong memahami dan menafsirkan hadis. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah ketetapan syariat atau hukum. Dan yang ketiga, untuk menentukan adanya taksis terhadap suatu hadis yang am. Yang C, macam-macam asbabul wurud. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi mengeluarkan sabdanya. Contohnya yang artinya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Yang kedua, sebab-sebab yang berupa hadis. Maksudnya pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa keterkaitan, yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh, persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid ibnu Suwaidal Sakafi pada waktu Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Beliau pernah datang kepada Nabi seraya berkata, saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis. Yang selanjutnya, cara mengetahui asbabul wurud. Cara mengetahui asbabul wurud sebuah hadis dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa munculnya hadis, baik yang tercantum pada matan hadis itu sendiri atau pada hadis yang lain, maupun yang tidak tercantum tetapi disebutkan secara tersendiri atau ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan pada para sahabat. Selanjutnya bab 12 tentang hadis munqati, mudalas, dan mursal. Yang pertama, hadis munqati. Pengertian hadis munqati menurut bahasa merupakan isim fa'il yang berarti terputus, lawan dari kata mutasil atau bersambung. Sedangkan menurut istilah, para ulama terdahulu mendefinisikan sebagai hadis yang syaratnya tidak bersambung dari semua sisi, berarti bahwa sanad hadis yang terputus baik dari awal sanad atau tengah atau akhirnya, maka menjadi hadis yang munqati. Contoh hadis munqati.
Adapun contoh hadis munqati sebagaimana hadis yang diriwayatkan Siti Fatimah radhiyallahu anhu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk masjid, beliau berkata dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu." Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad. Hukum hadis munqati. Para ulama telah sepakat bahwa hadis munqati adalah hadis mardud dan dhaif serta tidak dapat dijadikan hujah karena tidak dapat diketahui keadaan perawi yang digugurkan. Selanjutnya hadis mudalas. Pengertian hadis mudalas. Hadis mudalas artinya hadis yang disembunyikan aibnya untuk ditampakkan sebagai hadis sahih, padahal itu hadis dhaif. Jadi seorang mudalis merupakan seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan suatu hadis yang sebenarnya punya cacat dalam masalah sanad. Lalu cacat itu dia sembunyikan dengan sedemikian rupa supaya orang lain mengira hadis yang dia riwayatkan itu adalah hadis sahih, padahal itu hadis dhaif. Pembagian hadis mudalas yang pertama, tadlis isnad, yang merupakan rawi yang meriwayatkan hadis dari rawi lain yang pernah ia temui, tetapi rawi itu tidak pernah mendengar dari rawi lain tersebut dan merekayasa seolah dia pernah mendengarnya. Yang kedua, tadlis asyusyuk, seorang tadlis asyuyuk, seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh sebuah hadis yang ia dengar darinya, kemudian ia beri nama lain atau nama panggilan kunyah, atau nama bangsa atau nama sifat yang tidak dikenal supaya tidak dikenal. Yang terakhir, tadlis al-tasawiyah adalah periwayatan hadis yang dengan mengunggurkan salah seorang perawi di antara perawi lain yang thiqah yang juga pernah bertemu atau sejaman. Hukum hadis mudalas. Pendapat Malikiyah menghukumi tadlis ditolak secara mutlak kendati hanya pernah meriwayatkan satu hadis tadi saja. Pendapat Al-Katabi dalam Al-Kifayah menghukumi diterima secara mutlak sebab disamakan dengan hadis mursal. Yang terakhir, hadis mursal. Pengertian hadis mursal. Mursal menurut bahasa adalah dilepaskan, sedangkan mursal menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. Mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Hukum hadis mursal. Jumhur mayoritas ahli hadis dan ahli fikih berpendapat bahwa hadis mursal adalah dhaif dan menganggapnya sebagai bagian dari hadis mardud atau tertolak karena tidak diketahui kondisi perawinya. Pembagian hadis mursal. Hadis mursal terbagi menjadi 4. Yang pertama, mursal tabi'i yang artinya terputus, sedangkan tabi'i artinya pengikut atau tabi'in. Yang kedua, mursal sahabi. Mursal artinya terputus, sedangkan sahabi artinya seorang sahabat. Yang ketiga, mursal jali. Mursal artinya yang terputus, jali artinya yang terang, yang jelas dan nyata. Maka mursal jali dalam ilmu hadis adalah satu hadis yang meriwayatkan seorang perawi dari seorang syekh atau guru, tetapi guru ini tidak semasa dengannya. Yang terakhir, mursal kafi. Kafi artinya yang tersembunyi atau yang tidak. Selanjutnya yang terakhir, bab 13 tentang hadis mu'dal, mu'allak, hadis matruk. Yang pertama, hadis mu'dal. Mu'dal menurut bahasa berarti dari kata a'dala yang memiliki arti menyusahkan atau menyulitkan. Secara istilah, hadis mu'dal adalah hadis yang di dalam syaratnya terdapat 2 orang rawi yang gugur atau lebih secara berturut-turut. Kedudukan hadis mu'dal. Kedudukan hadis mu'dal sebagai sumber, dasar, dan pedoman tergolong dhaif. Bahkan kedaifannya terlalu parah karena sulitnya menyambungkan sanad pada Nabi SAW akibat terputusnya 2 rawi atau lebih secara berturut-turut tanpa diketahui. Contoh hadis mu'dal. Imam Malik meriwayatkan hadis yang artinya seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan pakaian dari tuannya, dan janganlah dia dibebani atas sesuatu pekerjaan melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Yang kedua, hadis mu'allak. Pengertian hadis mu'allak. Menurut bahasa,
Mu'allaq berarti berasal dari kata allaka yang artinya menggantungkan. Mu'allaq berarti sesuatu yang digantungkan. Sedangkan menurut istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berurutan meskipun jalur sanad lain terdapat rawi yang gugur atau tidak. Kedudukan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq merupakan hadis yang dihukumi dhaif, sehingga kekuatan untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman sangatlah lemah. Namun ada beberapa pengecualian jika hadis mu'allaq tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab kumpulan hadis sahih, maka hadis tersebut masih dihukumi sahih seperti hadis mu'allaq yang terdapat dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Contoh hadis mu'allaq. Contoh hadis mu'allaq yang artinya Allah lebih berhak dijadikan tempat merasa malu daripada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Sanad dalam riwayat dari Imam Abu Daud dari Abdullah bin Maslamah dari ayahnya, Maslamah dari Bas bin Hakim dari ayahnya, Hakim dari kakeknya, dari Nabi SAW. Yang terakhir hadis matruk. Pengertian hadis matruk secara bahasa merupakan isim ma'ful dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan. Sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan secara istilah seperti dalam kitab Minhatul Mughith, bab hadis matruk adalah hadis yang para perawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Hukum hadis matruk. Hukum hadis matruk tidak boleh dijadikan sebagai hujjah karena sangat dhaif. Hadis matruk tidak dibutuhkan dan tidak dapat dibuktikan. Hadis matruk menempati pada urutan kedua setelah hadis maudhu. Contoh hadis matruk. Ketika aku menyamarkan bacaanku, maka membacalah kalian bersamaku. Dan ketika aku mengeraskan bacaanku, maka sungguh jangan seorang pun yang menyertai bacaan bersamaku. Hadis riwayat Daraqutni. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.